Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bi ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lahu syafa'atun 'adzam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin wa ala inna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari pertama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan kita dapat mengisi Ramadan tahun ini dengan niat yang baik, amal yang baik, doa yang baik, sehingga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan puasa tentu berkenaan juga dengan fikih ibadah. Bagaimana hukumnya puasa di dalam fikih? Sebagai satu kajian kita pada siang hari ini ada dalam suatu kitab fikih, bahkan beberapa kitab literatur fikih disampaikan, termasuk di dalamnya kitab Safinatun Najah, bahwa ada 6 golongan orang yang dihukumi wajib membayar qada Ramadan dan dia tetap imsak. Yajibu alaihil qada wal imsaku indal iftar. 6 golongan ini wajib hukumnya imsak, menahan, pura-pura puasa. Padahal 6 golongan ini tidak puasa, tapi dia tetap imsak, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Imsak namanya. Padahal mereka tidak mendapatkan pahala puasa karena mereka tidak berpuasa jatuhnya. Bahkan mereka tetap mengqadha, membayar puasa Ramadannya di bulan Syawal nanti. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Mereka ketika ditanya, "Kenapa bang enggak puasa Ramadan?" Jawabannya sedang M. Apa itu M? Malas. Orang ini tidak puasa Ramadan dengan uzur syar'i, tanpa alasan uzur syar'i, bukan sakit, bukan gila, bukan musafir, bukan haid, bukan nifas, bukan tua renta, tapi dia memang tidak puasa Ramadan karena malas. Ketika ditanya apakah puasa Ramadan hukumnya wajib, dia jawab wajib. Seandainya saat itu dia jawab puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, maka detik itu juga dia keluar dari Islam karena tidak mempercayai salah satu rukun Islam. Cuma dia katakan puasa Ramadan ini wajib, cuma saya malas melaksanakannya. Maka hukum bagi orang tersebut adalah tetap imsak, pura-pura puasa, enggak makan, enggak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa sampai dengan maghrib berkumandang. Dan tetap hukumnya dia membayar qadha di bulan Syawal nanti. Lebih baik puasa daripada tidak mendapatkan pahala puasa, hanya berpura-pura puasa. Dosa orang ini amat sangat besar karena dia tidak puasa di bulan suci Ramadan. Seandainya dosa orang ini ditumpahkan ke bumi, maka bumi ini tidak sanggup menanggung dosanya. Karena begitu besar dosa orang tersebut. Ini orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia masih napas, dikasih nafas oleh Allah. Cari uang, rezeki yang datangnya bersumber dari Allah. Dia pun makan dengan tangan yang dipinjamkan oleh Allah.
Dia pun melihat dengan mata yang dipinjamkan oleh Allah. Namun orang ini melakukan maksiat, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Dosanya sungguh sangat besar. Jangankan mereka yang tidak puasa di bulan Ramadan, kita yang puasa di bulan Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan, tapi kita ketika ditanya sama orang yang tidak puasa, mereka tidak puasa karena alasan malas, bukan karena syariat. Orang itu nanya, "Bang, jam segini, jam 9 pagi saya lapar mau sarapan. Emang gak puasa?" "Enggak, lagi males." Kita puasa, kita nunjukin di mana ya Bang yang bisa makan jam 9 pagi, jam 10 pagi. Orang itu nanya, kita puasa tapi kita nunjukin, tuh warung itu buka tuh jam 10 pagi. Kalau emang gak puasa, males, makan aja di warung itu. Kita dapat dosanya walaupun kita sedang puasa, karena berarti kita menolong orang untuk berbuat maksiat. Orang itu sedang maksiat. Sama seperti orang yang nanya, "Bang, di mana yang di sini jual minuman keras, yang di sini jual khamar?" Kita nggak minum khamar, cuma kita tunjuk, tuh di warung itu jual tuh minum khamar. Itu kita dapat dosanya karena kita menunjukkan kepada maksiat kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa pun dapat dosa kalau dia menunjukkan orang untuk bermaksiat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah boleh dagang makanan di bulan suci Ramadan? Jawabannya boleh dalam fikih. Namun keluarnya sore dagangnya. Kenapa sore? Kita husnuzon yang beli mungkin untuk buka puasa. Atau boleh di siang hari, tapi bungkus, nggak boleh makan di tempat. Ketika ada orang yang pesan, "Bang, saya pesan makan di sini ya." "Wah, maaf Pak, nggak bisa." "Kenapa?" "Bungkus." "Emang masih ada corona kok dibungkus?" Ini udah bukan nggak ada lagi corona, tapi menghormati bulan suci Ramadan. Mau bapak sakit, nifas, haid, menyusui, uzur syar'i tidak puasa, tetap makannya bungkus Pak. Jangan makan di sini. Hormati orang yang berpuasa. Atau memang kalau kita sudah banyak rezeki dari Allah, saya tinggal di daerah Bendungan Hilir. Di sana ada satu restoran Padang yang amat sangat enak masakannya. Namun 1 bulan penuh dia libur, tidak dagang. Padahal amat sangat banyak pelanggannya. Yang tukang makan pasti tahu restorannya. Ditanya di daerah Ben Hill itu, ada satu restoran Padang yang terkenal, tapi tutup selama bulan Ramadan. Pulang kampung, kenapa? Udah alasannya, cukuplah 11 bulan nyari rezeki, dagang makanan, 1 bulan fokus untuk ibadah. Itu padahal pelanggannya sangat banyak, orang kantoran. Kalau jam 12 siang kita ke Bendungan Hilir, ramai banget restoran itu. Tapi dia memilih tutup 1 bulan, menghormati bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syariat, tanpa uzur yang dibenarkan dalam agama, maka sangat berdosa besar, bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya imsak, pura-pura puasa, enggak makan, enggak minum, enggak melakukan hal yang membatalkan puasa sampai beduk maghrib, dan nanti di bulan Syawal dia tetap wajib bayar qadha. Yang kedua, bagi mereka orang yang lupa niat, tidak niat puasa Ramadannya, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari wal Muslim, "Man lam yubaitin niyah fala siyama lahu." Siapa orang yang tidak menginapkan niatnya di bulan Ramadan, puasa wajib itu niatnya harus dari malamnya, minimal paling telat ketika sahur. Kenapa? Karena puasa wajib beda dengan puasa sunnah.
Kalau puasa sunnah jam 8 pagi kita belum ngeteh, belum makan, belum minum, boleh niat puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus diinapkan. Minimal kita baca niat biasanya ba'da sholat tarawih, atau kita baca niat biasanya ketika sahur. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, jam 4:30 udah azan, jam 5 udah selesai jamaah, jam 6 kita mungkin kesiangan, belum niat pada malam harinya, maka puasa kita digolongkan tidak sah puasanya. Hati-hati tentang niat ini. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa wajib, niatnya pada malam hari. Gak boleh, gak sah kalau dilafadzkan pada subuh hari. Niatnya di dalam hati. Ketika sahur paling telat sebelum datang azan subuh kita niat. Jangan sampai kita tidak niat. Yang ketiga, tadi yang kedua adalah orang tersebut maka tidak sah puasanya dan dia bayar qada di bulan Syawal, dan hari itu dia pura-pura puasa, imsak, enggak makan, enggak minum. Yang ketiga adalah orang yang sahurnya kesiangan. Ketika dia bangun, qadarullah jam dinding di kamarnya mati, handphonenya juga lobet, maka dia bangunin keluarganya, ayo bangun, sahur, makan, minum. Kok di masjid belum azan-azan ya? Kayaknya tuh lagi zikir persiapan mau azan subuh. Ayo kita makan, minum. Itu lagi tarhim, belum azan subuh. Makan, minum. Ternyata itu sudah masuk waktu subuh. Dia kira belum azan subuh, ternyata itu di masjid lagi zikir ba'da sholat subuh. Maka puasanya tidak sah, karena dia yakin ternyata belum azan, padahal pada hakikatnya sudah azan subuh. Maka puasanya tidak sah. Tetap imsak, pura-pura puasa, nggak makan, nggak minum, tapi nanti di bulan Syawal bayar qada. Itu kalau sahurnya kesiangan. Ada ibu-ibu yang nanya, bagaimana Pak Ustadz kalau mandinya kesiangan? Gimana Pak? Yang udah nikah nih, mandinya kesiangan. Emang halal hukumnya, uhillalakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum, boleh hubungan suami istri di malam hari bulan suci Ramadan. Mungkin karena hubungan capek, enggak tahajud, enggak sahur, enggak subuh, bangun-bangun jam 5:30, belum mandi, telat mandi. Bagaimana hukumnya? Maka dalam fikih dihukumi segera mandi. Saat bangun itu juga mandi dan lanjutkan puasanya. Puasanya tetap sah, asal tidak ada niat untuk menunda-nunda. Jangan sampai ada niat menunda-nunda. Emang gak ketiduran, sadar, cuma mandinya ntar aja deh. Nah, itu yang gak boleh. Kalau selesai berhubungan langsung kita mandi, persiapan sholat subuh. Jangan sampai telat mandi jadi alasan, saya gak puasa bang. Kenapa? Saya telat mandi, bangun udah jam 6, habis hubungan sama istri, capek, telat mandi. Tetap sah hukumnya. Mandi langsung jalankan puasanya boleh. Jangan sampai jadi alasan itu telat mandi. Yang keempat, tadi yang pertama orang yang tidak puasa tanpa uzur, yang kedua lupa niat, yang ketiga sahur kesiangan, yang keempat adalah orang yang buka puasa sebelum maghrib. Perhatikan baik-baik ini. Orang yang buka puasa sebelum maghrib, emang dari siang udah ngancem dia, pokoknya nanti saya buka puasa pakai es cendol, pakai bubur kacang hijau, kolak juga, sop buah juga,
buku pandan juga, makannya RPL. Apa tuh RPL? Risol, pastel, lontong. Makannya nasi pakai ikan bakar. Wow, dari siang nih udah rencana. Dari siang. Pas jam 5:30 dia beli semua tuh. Dibariskan, dirapihkan di atas meja makan. Ayo baris tuh. Es cendol hadir, sop buah hadir, kolak hadir. Kemudian macam-macam makanan udah hadir, siap jam 5:30. Udah siap. Nunggu azan maghrib, ditungguin aja tuh sambil ngeliatin makanan. Ayo dah, azan dah, buruan. Dia dengar di TV-nya tuh bunyi. Duk 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 duk. Langsung dia pegang gelas cendol, bismillahirrahmanirrahim, diminum. Ternyata itu belum azan. Ternyata hanya iklan sirop marjan. Duk 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 duk, berbukalah dengan yang manis katanya. Belum masuk maghrib, dia udah minum. Setengah gelas lagi habis tuh cendol. Maka puasanya batal. Jangankan setengah jam, 1 menit, 2 menit aja belum maghrib kita minum, batal puasa kita. Apa yang dilakukan? Taruh itu gelas, walaupun udah setengah, taruh. Batal nggak puasanya? Batal. Tetap imsak, pura-pura puasa, nahan sampai benar-benar azan maghrib. Dan nanti di bulan Syawal bayar qada puasa Ramadan. Itu yang keempat. Orang yang belum maghrib udah buka puasa, hati-hati. Jadi kita nih jangan sampai nunggu azan yang cepat. Yang mana nih? Oh udah azan nih. Kita ada di mana? Di wilayah kita. Tungguin masjid dekat rumah kita, musolah dekat rumah kita. Jangan yang di TV. Wah TV udah azan nih, udah langsung aja udah batalin. Kita bukan di TV bukanya, kita di wilayah kita. Jadi kita lihat di kondisi sekitar lingkungan rumah kita udah azan atau belum. Itu yang keempat. Yang kelima adalah orang yang salah tanggal. Nih, dia kira hari ini masih tanggal 30 Sya'ban. Ternyata hari ini udah 1 Ramadan. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin rumahnya jauh, nggak ada berita, nggak ada Instagram, nggak ada sinyal, dia nggak tahu. Ketika ditelepon sama anaknya di Jakarta, bagaimana puasanya di kampung hari pertama puasa ini? Dia jawab, ini masih Sya'ban, belum puasa. Tadi pagi habis sarapan. Wah, ini udah masuk puasa. Pemerintah sudah ngumumin. Maka orang tersebut yang sudah makan, dia kira tanggal 30 Sya'ban, ternyata tanggal 1 Ramadan, puasanya batal. Dia tetap imsak, pura-pura puasa, tapi tetap juga bayar qada nanti di bulan Syawal. Yang kelima, tuh orang yang tadi dia salah tanggal. Yang keenam, terakhir adalah orang yang salah dalam berkumur-kumur. Hati-hati berkumur-kumur. Kumur-kumur ini ada 2 macam. Kalau kita tidak puasa, itu kumur-kumur sampai tenggorokan. Harus bersih. Itu tenggorokan. Kalau tidak puasa. Kenapa? Takut khawatir ada makanan yang nyelip. Lagi sholat, rendang yang tadi nih ditelan, batal sholat kita. Itu namanya makan secara sengaja dalam sholat. Lagi sholat, kacang tadi nih ditelan, batal sholatnya. Bagaimana kalau ada sisa makanan kita lagi sholat berasa? Buang. Kemana buangnya? Ke kiri bawah. Buang ke kiri bawah. Jangan ke depan. Terkena jamaah depannya. Buang ke kiri bawah tuh sisa makanan lagi sholat. Jangan ditelan. Jadi kumur-kumur ini kalau tidak puasa sampai tenggorokan harus bersih.
harus bersih kalau tidak puasa. Kalau puasa, kumur-kumurnya hanya depannya saja. Depannya aja nih. Jangan sampai tenggorokan. Karena kita lagi puasa. Ustadz, saya puasa wajib. Kumur-kumur kan sunnah hukumnya. Saya nggak kumur-kumur boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Khawatir yang masuk 3, yang keluar cuma 1. Tapi kalau mau kumur-kumur boleh, asal orang yang puasa itu kumur-kumurnya dalam fikih depannya aja. Orang gosok gigi boleh nggak puasa? Boleh, boleh. Tapi ingat, jangan sampai tenggorokan, depannya aja. Kumur-kumurnya juga depannya aja. Khawatir ketika puasa kumur-kumurnya sampai tenggorokan. Sahur pertama, sikat gigi udah azan, udah masuk subuh, sikat gigi. Kumur-kumur sampai tenggorokan. Dipanggil sama temennya. Bang, ketelan tuh, batal puasanya. Tetap dia nahan, imsak, pura-pura puasa, dan dia bayar qadha. Sekilas tentang qadha, ingat, bagi mereka yang Ramadan tahun kemarin, udah Ramadan lagi nih, masih punya qadha Ramadannya, maka dia bayar 2, bayar abudemen, bayar denda juga. Bayar qadha puasa Ramadan tahun kemarin dan bayar dendanya. Apa dendanya? Dendanya bayar fidyah. Berapa hari Ramadan tahun kemarin punya utang? 3 hari. Ini udah Ramadan lagi belum dibayar Ramadan tahun kemarin. Belum. Syawal nanti tetap bayar. Enggak ada kata pemutihan. Udah Ramadan lagi. Pemutihan kali ini. Pemutihan tuh. Coba. Emang pajak motor pemutihan. Utang puasa tahun kemarin tetap wajib bayar. Enggak ada kata pemutihan. Bayar. Nanti di bulan Syawal. Dan bayar dendanya. Dendanya berupa bayar fidyah. Fidyah itu ngasih makan orang fakir miskin. Fakir itu nggak punya harta, nggak punya pemasukan. Miskin itu punya pemasukan, tapi jauh dari kata cukup. Berapa banyak? 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 ons. Boleh dilebihkan 1 kilo. Gak apa-apa. Bayarnya pakai apa? Nggak boleh pakai uang. Bayarnya harus pakai makanan pokok. Yang kita makan apa, Pak? Pak, Bapak makan apa makanan pokoknya? Beras apa nasi? Makannya nasi, tapi bayar fidyahnya pakai beras. Kita bayar fidyah pakai beras, bayar zakat fitrah pakai beras. Boleh dilebihin, boleh kasih uang 50.000 di dalamnya nih, saya bayar fidyah. Fidyah bukan kepada 8 golongan, tapi hanya 2 golongan, fakir, miskin. Saya bayar fidyah ke guru ngaji, boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi kalau guru ngajinya punya kontrakan, nggak boleh. Berarti itu guru ngajinya nggak miskin. Saya bayar fidyah ke anak yatim, boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi kalau anak yatimnya punya kos-kosan, nggak boleh. Berarti dia bukan fakir. Hanya yang fakir dan miskin untuk bayar fidyah itu. Makanya hati-hati. Bayar qadha puasa Ramadannya dan bayar dendanya nanti ketika bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman tentang puasa Ramadan sehingga puasa Ramadan ini puasa Ramadan yang berkelas, yang berkualitas dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah muwaffiq ila aqwamit. Kita tutup dengan lafaz istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Disempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.